mempresentasikan mengenai materi narkoba dan psikotropika. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Revan ID, absen 21. Hadirin di absen 33. Saya Nova Tiga Rafi absen 24. Saya Keisha Malaysia Filianda absen 15. Saya Rafael Rafi absen 28. Saya Monik Nisha Khusus Namono absen 19. Saya Sembilan Dapur Sekitar Sari dari absen 11. Saya Sanit Ganja dari absen 22. Dan berlapanan absen 2. Baik teman-teman, apa itu pengertian narkoba? Mungkin dijawabkan dari teman-teman bisa nih. Pengertian narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah ini merujuk pada zat atau obat-obatan yang memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan serta mempengaruhi perilaku seseorang. Narkoba seringkali digunakan secara ilegal dan dapat menyebabkan dampak serius bagi pengguna, terutama kerusakan organ, gangguan mental, dan risiko kematian. Narkotika dan psikotropika. Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi fungsi mental dan perilaku seseorang. Ini termasuk berbagai jenis obat-obatan yang digunakan untuk mengubah pikiran, suasana hati, atau perilaku, seperti antidepresan, antipsikotik, dan obat penenang. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis narkotika dan psikotropika. Yang pertama ada kokain. Kokain atau crack termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi obat yang terbuat dari ekstrak dan dari tanaman kokain ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Efeknya adalah kokain seperti serangan jantung, kejang, stroke, dan lain-lain. Kemudian ada ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman. Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Efek penyalahgunaan ganja seperti gangguan kognitif, gangguan pernapasan, peningkatan resiko serangan jantung. Jenis narkotika dan psikotropika selanjutnya ada nomor 3, yaitu ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulasinya yang dapat membuat bersemangat. Narkotika ekstasi ini dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Efek penyalahgunaan ekstasi seperti mual, otot tegang, pusing, berkeringat, atau kedinginan. Denyut jantung dan tekanan darah pun naik. Selanjutnya yang keempat ada heroin. Heroin atau putal adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium, popi, yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, ataupun dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin ini adalah rasa senang dan tenang. Efek samping penyalahgunaan heroin seperti kesulitan bernafas, mulut kering, mual, dan pupil menyempit. Selanjutnya, Nomor 5 ada metapetamin atau sabu-sabu. Metapetamin atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat aktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Biasanya sabu-sabu digunakan dengan cara pelan, bisa disuntikan sama seperti efek narkoba pada umumnya. Penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid,
cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Efek samping penyalahgunaan sabu-sabu seperti nafsu makan, nafas lebih cepat, detak jantung lebih cepat, atau tidak teratur, kulit gatal dan tersuka, kulit kering dan gigi patah atau bergetar. Yang selanjutnya ada dampak menggunakan narkoba. Jadi dampak menggunakan narkoba adalah yang pertama kesehatan fisik dan mental. Narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ, gangguan sistem saraf, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua, ketergantungan. Penggunaan berulang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, membuat pengguna sulit untuk berhenti menggunakan. Yang ketiga, gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan narkoba dapat mengganggu hubungan interpersonal, kinerja sekolah atau pekerjaan serta kegiatan sehari-hari. Yang keempat, kriminalitas. Penggunaan narkoba seringkali terkait dengan kegiatan kriminal seperti pencurian, perdagangan narkoba ilegal, dan kekerasan. Yang kelima, pengaruh terhadap masyarakat. Penggunaan narkoba dapat merusak struktur sosial suatu masyarakat dan memperburuk masalah kesejahteraan. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri orang ketergantungan. Yang pertama itu selalu bohong dan manipulatif. Contohnya itu kalau misalnya ditanyain itu mereka suka kayak bohong gitu. Nah, terus sangat tertutup. Jadi orang-orangnya itu tidak terbuka gitu dengan masyarakat. Tapi juga tidak merasa malu dan bersalah. Terus keempat adalah melakukan tindakan kriminal. Contohnya itu kayak mencuri, terus suka kayak menghilangkan barang kayak gitu. Terus lima itu mudah sakit. Jadi delapannya itu bakal merasa udah sakit, terus gampang terkena penyakit juga. Yang keenam itu sering menyalahkan orang lain. Jadi kalau misalnya salah itu nggak mau salah, dia selalu menyalahkan orang lain. Ya, itu bisa jadi ciri-ciri orang ketergantungan. Nomor 7 itu kesulitan untuk menikmati beraktivitas, mungkin gara-gara mereka ketergantungan, jadinya mereka tuh agak nggak nyaman gitu. Terus yang ke-8 adalah halusinasi dan delusi. Biasanya ini tuh kayak suka berhalusinasi gitu, dan itu halusinasinya tuh biasanya tingkatnya tuh tingkat paling tinggi gitu, jadi kayak sampai ngomong-ngomong sendiri kayak gitu. Terus nomor 9, memiliki masalah keuangan karena ya uangnya tuh habis buat untuk narkotika. Dan ke-10 tuh impulsif. Selanjutnya sanksi hukum penyalahgunaan narkoba. Untuk menyebabkan efek jerah terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran barang narkotika dan prokusion narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 1 tahun, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Baru narkotika atau narkoba nomor 35 tahun 2009. Selanjutnya ada cara menghindari penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, fokus pada masa depan. Jadi kalian fokus pada masa depan, bagaimana masa depan kalian atur agar kalian terhindar dari narkotika. Kemudian yang kedua adalah ingat masa depan. Sama seperti satu tadi, fokus pada masa depan. Yang kedua ini ingat pada masa depan. Yang ketiga, ada fokus pada hal positif. Jadi hilangkan segala hal negatif pada diri kalian, fokus pada hal positif. Yang keempat ada jangan pernah mencoba. Jadi kalian jangan sekali-sekali ingin mencoba, ingin merasakan, jangan sampai ya. Yang kelima ada hindari keluar rumah saat malam hari. Ini yang berbahaya karena takutnya bisa berimbas pada pergaulan. Jadi pergaulan itu harus dijaga juga. Dan yang keenam, nikmati kebersamaan dalam keluarga. Jadi nikmati kebersamaan dalam keluarga agar terhindar dari narkotika. Kesimpulannya adalah, jadi narkotika dan psikotropika keduanya merupakan substansi yang mempengaruhi fungsi otak dan sistem akal. Seringkali dengan dampak yang merugikan pada kesehatan fisik dan mental. Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan mental, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, penggunaan dan penyebaran narkotika dan psikotropika merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan yang serius dari segi regulasi, pencegahan, dan rehabilitasi. Oke, teman-teman sebelumnya ada yang ingin bertanya mungkin? Mau izin bertanya, nah kalau misalnya udah kecanduan narkoba itu apa yang harus dilakukan?
Jadi pertanyaannya, tadi kan ada yang dipresentasikan tentang sabu-sabu. Nah, itu artikelnya itu bilang sabu-sabu bisa menyebabkan pada HIV and AIDS. Itu gimana penyebarannya? Kenapa kok bisa terjadi? Sabu-sabu bisa menjadi HIV dan AIDS. Ya, jadi pertanyaannya apa yang menyebabkan narkoba ini semakin marak digunakan, disalahgunakan di Indonesia ini? Baik, terima kasih untuk Mbak Siva atas pertanyaannya. Jadi cara penanganan dari orang yang sedang kecanduan narkotika itu kan bisa serahkan diri ke pihak berwajib agar nanti di sana itu direhabilitasi, jadi nggak akan ditangkap kok, direhabilitasi, dibimbing cara kalian itu bisa lepas dari narkotika itu bagaimana. Jadi gitu aja sih. Oke, selanjutnya terima kasih banyak untuk Renjiro atas pertanyaannya. Jawabannya itu mengapa sih sampai bisa ke kalangan-kalangan itu karena bisanya tuh karena perjualan bebas. Karena kan pastinya orang-orang kan nggak mungkin bisa tahu narkoba tanpa kalau dari teman-temannya gitu. Jadinya pastinya tuh dari apa rasa penasaran yang tinggi dan juga tren ataupun lingkungan pertemanan yang sangat berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yaya. Efek sabu bisa berasal dari penyuntikan. Tindakan ini akan meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi berbahaya seperti hepatitis B, hepatitis C, hingga HIV dan AIDS. Karena bekas kita berkali-kali. Oh, jadi dia sabu-sabu itu bisa menyebabkan HIV dan AIDS itu karena bersuntikan ya. Padahal itu gak ada kayak apa ya ingredients buat HIV and AIDS kan? Ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya atas pertanyaannya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, demikian kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.